Ular piton bukan ular berbisa, tapi belitanya mampu meremukkan tulang. Walaupun tidak berbisa, aku harus tetap waspada. Gigitan ular piton susah dilepaskan karena rahangnya yang kuat. Aku menggunakan ranting untuk mengalihkan perhatian ular piton. Ranting juga memudahkan menangkap bagian belakang kepalanya. Wah, iki pas kemarau, mesti dia metu golek banyu. Walah, mantesan. Lho jenengan ngapa to, Mbak, golek aku? Iki lho, aku ki butuh gadung. Lho gadung lagi tak duduk kok. Lah arep dienggo apa to? Karep nggo gawe kue-kue basah kan lho. Aku tak tak terke wae. Wis tek tinggal tak ngecul kulos iki. Wes wes. Kenalan ya, Bos. Enaknya tinggal di dekat hutan, bisa memanfaatkan beragam sumber daya alam yang ada. Kebetulan Mbak Ade memintaku untuk mencari gadung sebagai bahan kue. Nah, aku tinggal mencarinya ke hutan. Tanaman gadung memang tumbuh subur di daerah tropis seperti negara kita. Aku ingat, gadung termasuk umbi yang bisa berbahaya dikonsumsi kalau pengolahannya tidak tepat. Gadung mengandung racun yang bisa menyebabkan pusing, mual, muntah, diare dan sesak napas, bahkan kematian. Biasanya, para petani memanfaatkan gadung untuk insektisida alami. Semakin tua umbi gadung, semakin tinggi kandungan dioskorin dan asam sianidanya. Nah, untuk menghilangkan racunnya, aku menggunakan abu. Setelah diperam semalaman dengan abu, gadung dibelas air bersih. Kalau sudah, dikeringkan. Penjemuran biasanya hanya memakan waktu sehari, tergantung dari teriknya matahari. Gadung akan dijadikan pengganti tepung terigu. Jadi, tidak bisa langsung memakan gadung utuh. Aku harus menjadikan gadung menjadi tepung. Mudah saja kok caranya. Tinggal menumbuk sampai halus, lalu diayak atau disaring. Ternyata Mbak Adel dan Mbak Tika akan mengolah gadung menjadi kue Putri Ayu. Sepertinya menarik. Biasanya aku hanya makan gadung yang dijadikan keripik saja. Mbak Adel, ini tepung gadungnya, Mbak. Oh iya, suwun ya, Ndul. Oh, ya, Mbak. Tepung gadung akan dicampur telur, gula, santan, dan pengembang. Mbak Tika menambahkan perasan daun suji untuk pewarnanya, supaya lebih menarik. Ini dia adonan yang siap dicetak. Cetakan sudah dioles minyak kelapa supaya mudah mengeluarkan saat matang. Setelah itu
baru adonan Putri Ayu. Adonan dikukus selama kurang lebih 30 menit. Cabai berukuran besar ini dikenal dengan nama cabai gendot. Biasanya tumbuh subur di dataran tinggi seperti daerah Dieng, Jawa Tengah. Sekilas cabai gendot mirip paprika. Banyak yang meragukan kepedasannya. Sedikit saja sudah membuat lidah terbakar karena pedasnya. Kaget kan? Aduh, kamu dari mana aja? Mbak Ratu sih kesiangan. Ya kan maaf beres-beres masak, Dul. Aku udah dari pagi di sini nungguin, mau panen duluan. Ya udah kamu panen yang lain ya. Aku panen yang sebelah sana. Yaudah, yaudah. Kak Ratu, cabenya udah banyak belum, Kak? Udah banyak nih. Yuk pulang yuk. Pulang. Aku membuang biji cabai agar tidak mengganggu saat diolah dengan adonan kue nanti. Tentu saja masih akan terasa pedasnya. Cabai mengandung capsaisin yang terdapat pada kulit dan rangkainya. Itulah yang memunculkan rasa pedas. Zat capsaisin juga bisa merangsang otak untuk mengeluarkan endorfin yang membuat kita selalu ingin makan pedas lagi. Parut daging kelapa, lalu ambil santannya. Santan yang paling bagus dan banyak biasanya dari kelapa tua. Mbak Ratu membuat adonan talam. Telur dan gula pasir diaduk sampai mengembang. Setelah tercampur rata, baru ditambah santan. Kak Ratu, ini cabai gendotnya udah ditumbuk. Oh iya. Sekarang Dul kamu siapin api ya. Oh, ya Kak. Iya. Selanjutnya, diberi warna dan ditambah cabai gendot tumbuk. Tuang ke dalam cetakan. Kue talam seperti ini tidak hanya bisa dicetak dan cetakan seperti ini. Bisa juga dengan daun pisang yang dibentuk jadi wadah. Setelah semua cetakan terisi, baru dikukus. Dul, ini kukus ya. Oh, ya Kak.
Tunggu sampai kue talam memadat, tandanya sudah matang. Kue talam dengan inovasi cabai gendot seperti ini tidak hanya membuat rasanya berbeda, penampilan kue juga menarik dengan cabai tumbukan. Ya, mari dicicipin yang talam cabenya. Rasa manis kue ditambah sensasi pedas menambah nikmat. Tidak akan cukup makan satu. Selain itu, banyak kandungan gizi dalam cabai gendot yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya, kandungan vitamin C-nya yang lebih tinggi dari jeruk. Hanya saja, kita tidak bisa makan cabai gendot sebanyak jeruk. Jadi, tetap harus dikombinasikan dengan bahan makanan yang mengandung vitamin C lainnya.